sekalian, saya sebelum menyerahkan kepada narasumber kita, setelah program ini akan ada giveaway untuk peserta yang bisa menjawab ataupun merangkum apa yang akan beliau sampaikan nantinya. Jadi antum diberikan kesempatan yang sangat luas untuk mencatat dan mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Nanti The Muslimah akan memverifikasi siapa yang layak untuk mendapatkan hadiah kita. Kalau di pertemuan yang lalu, teman ngobrol yang pertama, itu sudah ada yang mendapatkan dua orang mendapatkan hadiahnya dan semuanya dari Bali. Alhamdulillah. Dan mungkin saja di kali ini itu saatnya teman-teman yang lain yang mendapatkan. Baik teman-teman, tapi untuk menjadi salah satu peserta untuk giveaway itu, syaratnya Anda bergabung di grup WhatsApp teman ngobrol. Karena hanya dibagikan di situ dan hanya diumumkan di situ, sehingga kalau Antuna dapatkan linknya, silahkan untuk gabung di situ dulu, karena kita akan kirim di sana dan menentukan bahwa syarat untuk mengikuti mendapatkan giveaway ini apabila Anda bergabung di grup tersebut. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Kita akan langsung bersambung dengan Ustadz kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Ya, jazakallahu khair Ustaz Syahrul Hamid, Masya Allah. USH ya. Masya Allah. Twitternya yang luar biasa nih Ustaz. Iya Ustaz. Aneh nih. Kalau Ana pakai cara yang sama menyingkat, ini teman-teman mungkin pada repot ya. Karena jadinya UTS. Ustaz. Jadi ujian ya, ujian tengah semester. Ana share presentasi atau bagaimana Ustaz? Silahkan Ustaz. Seluas dari Ustaz. Dari Ana ya? Boleh atau dari Anda apa? Host mungkin? Dari Ustadz aja, silahkan Ustadz. Ya, semoga sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman ngobrol sekalian. Masya Allah, nama yang menarik dari Ustadz Syahrul. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman sekalian, insyaallah mohon izin saya presentasi di awal ini. Nanti tentu pasti banyak hal yang teman-teman bisa komentari ya, karena mungkin bisa dilengkapi, bisa ditambahkan dari tema kita yang luar biasa, yaitu agungan Al-Quran, pendekatan syar'i dan ada yang tercopy. Ini kita berangkat dari satu tempat berangkat kita atau mabda kita, awalan kita adalah tentu Al-Quran itu penting ya. Tetapi biasanya kepentingan atau urgensi sesuatu itu ketika seseorang memang tahu apa yang perlu dia kerjakan atau apa yang sedang dia kerjakan. Sehingga pertanyaan pertama di sini, Al-Quran itu bekal iya, tetapi pertanyaannya bekal untuk apa? Bekal untuk apa? Maka di sini kita coba jawab dulu ya. Jawabannya adalah yang kita pilihkan di sini adalah kita pilih dari ayat di surah Al-Baqarah, ya, di surah Al-Baqarah di mana Allah SWT berfirman di surah tersebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah SWT berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, yaitu Allah SWT, menjadikan khalifah Allah SWT di muka
muka bumi ya. Sehingga kita ada peran, ada tugas yang Allah tugaskan kepada kita, yaitu menjadi khalifah ya. Keren bahasa Inggrisnya vicegerent ya, artinya wakil dari Allah Subhanahu wa taala untuk iqamatuddin, menegakkan agama ini di bumi Allah SWT, memakmurkan bumi ini ya, sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Dan persis di ayat sebelumnya, Bapak Ibu sekalian juga mengenal ya bagaimana Allah SWT menjadikan apa? Allah SWT memberikan ya dunia ini istilahnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menjadikan lakum, bagi kalian, bagi kita, ma fil ardi jami'a. Apa yang ada di bumi ini. Sehingga ini adalah amanah dari Allah SWT untuk kita makmurkan, untuk kita berdayakan seoptimal mungkin. Tentu karena kita vicegerent, kita khalifah, kita wakil dari Allah SWT, tentu memakmurkannya adalah dalam konteks yang diinginkan oleh Allah SWT. Ya, istilah para ulama kita, iqamatuddin, menegakkan agama. Ya, prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip anti kedzaliman, anti kemudaratan, itu yang kita ingin tegakkan di muka bumi ini. Dan dalam kerangka itulah baru Al-Quran hadir. Al-Quran hadir, sebenarnya disebutkan dalam surah Al-Baqarah juga, kita lupa tulis ayatnya. Ini di ayat 213 ya. Di antaranya Allah sebutkan di sini, ini adalah bahwasanya bekal ketika Allah SWT menugaskan manusia dengan berbagai tugasnya, dan adalah menjadi khalifah Allah SWT, disebutkan faba'atsallahu nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Jadi sebagai guidance kita pertama adalah para nabi. Ya, khusus untuk kita tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, guidance-nya adalah wa anzala ma'ahumul kitab. Dan Allah SWT menurunkan beserta para nabi tersebut Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Nah, disinilah Al-Qur'an ini menunjukkan posisinya yang agung ya, keagungan dari Al-Quran, karena dia adalah bekal kita untuk menjalani tugas ini, tugas dari Allah ini. Sama seperti kan kalau kita misalkan apa sih pentingnya Google Maps misalnya? Ya bagi orang yang dia tidak tahu, dia harus mengadakan perjalanan, ya dia hanya diam dan dia tidak punya tujuan, maka fungsi Google Maps itu boleh jadi buat dia tidak ada apa-apanya. Ya. Ketika orang memuji, wah, alhamdulillah bisa menggunakan Google Maps dengan enak ya, datang kemana saja kita bisa tahu jalannya ya. Tetapi bagi orang yang tidak ada tujuan, tahu jalan itu enggak terlalu penting, karena bagi dia yang penting jalan aja ya. Tahu jalan itu tidak sesuatu yang penting ya. Jadi ini mabda kita, awalan kita, yaitu tugas untuk menjadi khalifatullah, memakmurkan bumi Allah SWT ya. Di sini dunia atau bumi adalah amanah Allah untuk kita makmurkan sebagai khalifatullah. Dan juga peran lain ya, yang juga di sini adalah tugas Nabi yang Allah sebutkan terkait dengan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Allah SWT menurunkan engkau wahai Muhammad kecuali rahmat lil alamin, bagi semesta alam. Ya. Rahmatan lil alamin. Ya. Jadi ada peran ini, teman-teman ngobrol sekalian, ada peran menjadi khalifatullah, wakil Allah SWT. Dan yang kedua, bagaimana wakil itu tugasnya adalah, khalifah itu adalah lil alamin, yang menjadi berkah, rahmat bagi seluruh alam. Ya. Nah ini yang mungkin di awal ini kita tadi setelah kita menjadi mabda kita, menjadi awalan kita, bahwasanya peran ini yang kita coba pastikan ya, peran ini yang kita fahami. Dengan peran inilah kita merasa urgen, perlu kepada Al-Quran tersebut. Ya. Iya. Selanjutnya kita mulai masuk kepada Al-Quran itu sendiri, dan ini mungkin bagian dari keagungan Al-Quran ya. Kita coba bahas pertama tentang sifat umum Al-Quran ya,
yang kita pilih di sini tentunya banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan keagungan Al-Quran. Ya. Jadi di sini kita pilih ayat di surah Al-Kahfi di mana Allah SWT menyebutkan sifat dari Al-Quran. Ya. Setelah Allah memuji dirinya, Allah SWT berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alhamdulillah, segala puji milik Allah SWT. Ya. Kenapa Allah dipuji di sini adalah alladzi anzala ala abdihil kitab. Karena Allah lah zat yang anzala ala abdihil kitab, menurunkan kepada hambanya Alkitab. Dan ini dilanjutkan dengan dua karakter Al-Quran, yaitu walam yaj'al lahu iwaja. Ya, di antara terpujinya Allah Ta'ala adalah menjadikan Al-Quran lam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada kebengkokan, ya, istilahnya tidak ada kesalahan dalam Al-Quran, lam yaj'al lahu iwaja, dan yang kedua adalah qayyima. Artinya Al-Quran menjadi sesuatu yang petunjuk yang lurus, ya, petunjuk yang lurus. Kalau kita coba baca misalnya di sini dari tafsir As-Sa'di, ya, maka beliau menyebutkan di sini penafian iwaj, ya, kebengkokan tadi, ya, dan juga beliau menerangkan batul istiqamah qayyimah. Jadi ada 2 poin di sini, penafian sifat bengkok, ya, atau kekurangan dalam Al-Quran, dan juga penetapan sifat al-istiqamah, sesuatu yang bisa menjadi petunjuk yang lurus. Dan menarik di sini As-Sa'di mengatakan, beliau membagi, kalau teman-teman lihat di sini, ya, semoga ada yang bisa baca Arab Gundul, ya. Ini kita lagi seru, ya, bagaimana kita perlu kampanye belajar bahasa Arab, ya, dan kita tentu dan secara aktif dengan action bahkan membantah orang-orang yang mengatakan orang yang belajar Al-Quran bahasa Arab itu teroris katanya. Tentu kita tidak setuju, bahkan kita bantah itu dengan action, bahwa malah kita semangat untuk belajar Al-Quran dan kita tunjukkan tadi Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka di sini beliau sebutkan laisa fi akhbari kadhib, bahwa di kabar-kabar yang datang dari Al-Quran itu tidak ada yang dusta. Di bawahnya terkait dengan kabar, sini di ini semoga kursornya terlihat, ya. La yakhbaru, Allah tidak mengabarkan, tidak juga memerintahkan kecuali dengan kabar-kabar yang penting, ya, yaitu kabar-kabar yang bisa memenuhi hati dengan ilmu, dengan keimanan, dan juga menambah baik kita secara akal kita. Jadi kalau kita terjemahkan singkat, ya, berita Al-Quran itu dibagi dalam berita. Maka berita yang datang dari Al-Quran, sifat Al-Quran, pertama dia benar. Itu artinya lam yaj'al lahu iwaja, itu tidak ada dusta, pasti benar. Dan yang kedua bermanfaat. Jadi teman-teman sekalian, berita itu ada 2 sifat yang penting dari berita, dia benar, tapi tidak semua yang benar itu bermanfaat. Misalnya ada berita bahwasannya seorang artis Amerika hamil misalnya. Ya, mungkin benar, tetapi pertanyaannya apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya saya tahu berita itu? Ya, apa manfaatnya saya tahu detail berita tentang seorang artis lah, seorang apa? Ya, jadi benar ini satu poin, tetapi yang lebih penting adalah bermanfaat. Dan berita dalam Al-Quran, kabar dalam Al-Quran itu pasti benar, satu. Yang kedua pasti bermanfaat. Ya, pasti bermanfaat. Sehingga Masya Allah kalau teman-teman perhatikan bagaimana Al-Quran mengisahkan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, ya, dalam surah Yusuf disebutkan ahsanal qasas, ya, kisah-kisah yang terbaik. Ya, perlu mengatakan kisahnya baik, cara penyampaiannya juga baik. Misalnya Ashabul Kahfi, Allah tidak menyebutkan namanya karena nama tidak terlalu penting, ya. Dan hal-hal yang tidak bisa ditiru. Jika Allah sebutkan Ashabul Kahfi, definisikan siapa Ashabul Kahfi, maka definisi itu adalah definisi yang bisa ditiru oleh siapapun. Ya, siapapun, dimanapun, namanya siapapun, ya, dari bangsa manapun. Karena Allah sebutkan siapa itu Ashabul Kahfi, mereka itu adalah fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda amanu bi rabbihim, beriman kepada Rabbnya, dan Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Jadi tidak ada batasan-batasan, ya, semua bisa. Kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, atau
belang kalaupun ada, ya artinya apapun semua ras manusia bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, bisa unggul dengan Al-Quran. Jadi ini beritanya. Yang kedua, perintahnya. Jadi ada kabar, ada sifatnya al-amr, ya, termasuk juga larangan tentu, ya, termasuk larangan. Maka pertama, lam yaj'al lahu iwaja, tidak ada yang sia-sia, dan yang kedua bermanfaat. Ya. Yang kedua bermanfaat, di sini sebutkan perintah atau larangannya itu tuzakkin nufus, akan mensucikan jiwa kita, tutahhiruha wa tanmiha, ya, mengembangkan jiwa orang yang mengerjakannya, ya, dan akan menyempurnakannya. Jadi itu perintah-perintah yang datang dari Al-Quran, tidak ada yang sia-sia, tidak ada perintah yang dibikin hanya karena ingin menyuruh orang. Ya, mungkin teman-teman di sini yang masih ingat masa-masa orientasi dulu, ya, banyak perintah yang dibikin ya sebenarnya nggak ada tujuannya, hanya ingin merintah aja, hanya ingin memberi tugas. Ya, jadi tidak ada poin dari perintah tersebut. Maka ini sifat umum dari Al-Quran yang mungkin slide ini pun mewakili ya keagungan dari Al-Quran dari sisi berita dan juga perintahnya, ya, berita dan juga perintahnya pasti benar, pasti bermanfaat, ya. Kalau kita dapat perintah maka tidak ada yang sia-sia, tidak ada kezaliman, ya, dan juga pasti bermanfaat, ya. Ini kita sedikit ambil tadi dari tafsir As-Sa'di, tapi tidak kita baca penuh, ya, kesimpulan-kesimpulannya saja. Lalu Allah SWT pun berjanji, ya, dalam di sini surah Fussilat, ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Dan Allah SWT berjanji dalam surah Fussilat, dalam ayat Al-Quran, sanurihim ayatina, akan kami tunjukkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda fil afaq, ya, di segenap penjuru, wa fi anfusihim, bahkan dalam diri mereka. Ya, apa tujuannya? Hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, bahwasanya Al-Quran adalah al-haq. Al-Quran adalah al-haq. Ya, jadi tanda-tanda yang Allah tunjukkan, termasuk tanda-tanda sains yang sebentar akan kita berikan beberapa, tujuannya adalah yatabayyan, menjelaskan annahul haq. Ya, ini satu poin, bahwasanya Al-Quran adalah al-haq, adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita lihat beberapa, ya, sedikit saja, ya. Misalnya di sini yang masyhur, ya, dari sisi embriologi, mungkin sangat masyhur, ya, teman-teman yang hadir di sini, teman-teman di sini mungkin sangat masyhur bagaimana Al-Quran yang hadir, ya, 1400 tahun lalu, di masa ketika ilmu kedokteran tidak bisa tahu tentang ilmu embriologi, bagaimana manusia itu lahir, ya, bagaimana proses kelahiran manusia sejak dalam di janin dan lain sebagainya. Tapi di sini di surah Al-Mu'minun diantaranya dan banyak ayat lain, Allah sebutkan secara detail, ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ya, dari saripati tanah, ya, kemudian menjadi nutfah, ya, menjadi alaqah, menjadi mudghah, ya, kemudian ditambah juga dagingnya. Di sini poinnya, ya, kita tidak mungkin selintas saja, tidak baca penuh. Di sini beberapa gambar yang kita ambil dari link di sini, ada slide yang menarik karena mudah memberi gambaran kepada teman-teman. Misalnya, kenapa sih ayat Al-Quran, ya, memberikan istilah alaqah, misalnya alaqah, ya, secara ilmiah para ulama dan juga para ahli embriologis, ya, para ahli embriologi kemudian mengiyakannya bahwa ternyata cocok sekali, ya, istilah alaqah dalam bahasa Arab itu dia bisa bermakna lintah, ya, dia bisa bermakna sesuatu yang menggantung, dan juga bisa bermakna kumpalan darah, ya. Jadi tiga makna ini yang bisa diambil dari istilah yang digunakan Al-Quran, yaitu alaqah, ya, alaqah. Maka ilmu embriologi kemudian bisa mengkonfirmasi hal tersebut, ya. Dan itu konfirmasinya datang jauh setelah Al-Quran diturunkan, sehingga kesimpulan kita tadi sebagaimana Allah sebutkan hatta yatabayyana, ya, sampai jelas bahwasanya Al-Quran itu apa? Al-haq. Ya, karena di zaman Nabi kita SAW, para ilmuwan sepakat tidak mungkin orang bisa melakukan analisis sampai seperti ini, ya, punya informasi sampai sedetail ini, ya. Disebutkan di sini juga mudghah, ya, ini dua hal yang juga kita contohkan.
yaitu mudghah, tadi alaqah ya dengan 3 maknanya ternyata dikonfirmasi oleh ilmu embriologi ya. Dan yang kedua mudghah ya, yang dalam istilah Arab juga maknanya artinya sesuatu yang dikunyah ya, sesuatu ya. Maka di sini contohnya bubble gum yang sudah dikunyah ya, permen karet yang sudah dikunyah ya, itu mirip sekali dengan kondisi bayi janin yang pada fase dalam istilah penjelasan Al-Quran yaitu mudghah. Dan semua ini baru bisa diamati, yang saya sebutkan para ulama, para ilmuwan menyebutkannya, para penemu di sini, orang yang bisa menemukan mikroskop untuk melihat hal tersebut, ya, alat untuk melihatnya itu baru 1677, artinya lama setelah Nabi kita Muhammad SAW Allah SWT menurunkan dalam Al-Quran. Dan ini menjadi keyakinan, artinya para ahli embriologis yang melihat ini, kemudian sebagian tentu mendapat hidayah ya dengan hal ini. Bagi kita seorang muslim, mungkin ini istilahnya menjadi tambahan, bahwasanya betul Al-Quran adalah sesuatu yang al-haq ya. Jadi ilmu yang bisa diterangkan jauh setelahnya, malah Al-Quran sudah memberikan itu sejak awal Nabi kita SAW menyampaikan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mungkin juga ya, dan ini PR-nya sebenarnya, di antara hal-hal ini ya, ayat-ayat Al-Quran ini banyak hal yang masih tersembunyi, belum bisa dicerna tadi. Kemampuan kita mencerna tanda-tanda yang datang dari ayat Al-Quran ini, kan tadi kalau tadi dilihat misalnya alaqahnya, mudghahnya itu terkonfirmasi. Jangan-jangan beberapa hal detail juga mengkonfirmasi ayat-ayat dari Al-Quran ini. Ya, jadi kembali poinnya di antara keagungan Al-Quran yang menjadi bahasan kita dari sisi sains adalah terkonfirmasinya info-info yang tidak mungkin bisa didapat ya sebelum sains mencapai kematangan di zaman-zaman ya beberapa abad terakhir ini aja. Ya, padahal Al-Quran lahir 14 abad lalu, yang didatangkan 14 abad lalu. Poin juga yang menarik, di sini beberapa ya adalah terkait dengan kulit manusia. Ya, alhamdulillah, saya lihat sebenarnya publikasi tentang ini bahkan di media-media kita pun sudah banyak juga. Ya, tapi kembali litadzakur ya, untuk saling mengingat di sini. Misalnya di surah An-Nisa Allah Taala menyebutkan tentang orang yang diazab di neraka. Insyaallah ini detail ya, orang yang diazab di neraka disebutkan innal ladzina kafaru bi ayatina, orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah SWT, saufa nuslihim nar. Ya, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dan ketika di neraka Allah ceritakan di sini, ya, informasinya di sini, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka terbakar, ya, kulit mereka hangus karena terbakar, maka lakukan terhadap ahli neraka ini sebutkan baddalnahum juludan ghairaha. Allah gantikan kepada mereka juludan ghairaha, kulit yang lain. Ya. Jadi kulitnya ketika terbakar, waliyadzubillah, semoga Allah SWT melindungi kita tidak mengalami azab ini, ya waliyadzubillah. Jadi ketika kulitnya terbakar, maka Allah gantikan dengan kulit yang baru. Dan Allah sebutkan liyadzuqul azab. Penggantian kulit ya, liyadzuqu al-azab, agar mereka bisa merasakan azab, agar mereka bisa merasakan panasnya api yang membakar mereka. Dan ayat ini kembali disampaikan dalam pertemuan ilmiah, disampaikan kepada ahli di sini. Berita yang saya kutip di sini adalah profesor dari Thailand ya, profesor ahli dermatologi, ilmu tentang kulit. Ya. Beliau tidak tahu hal ini, tetapi beliau tahu tentang ilmu kulit, lalu beliau disodorkan ayat ini dan diminta komentarnya dan sebagainya, maka beliau termasuk yang akhirnya mendapat hidayah masuk Islam. Ya. Karena apa? Karena beliau yakin secara ilmu yang beliau yakini, secara dermatologi ya, secara ilmu kulit, memang saraf itu hanya bisa merasakan ya ketika dia kulitnya itu ada. Di sini saya sebutkan ya, ada epidermis, ada dermis, ada subkutis ya. Maka lapisan ketiga dari kulit inilah ya, ada saraf-saraf yang bisa
memberikan rasa itu. Jadi kalau 3 lapis, ya ini sebenarnya kulit ini. Jadi kulit itu ada 3 lapis ya, epidermis, dermis, dan subkutis ini hilang, ya, telah terbakar, maka sisanya tidak bisa lagi merasakan panas itu. Ya. Jadi jadi kalau sudah terbakar dan tidak digantikan tidak terasa. Tapi demikianlah Allah terangkan liyadzuqul adzab, agar merasakan adab. Maka teman-teman ngobrol sekalian, mari kita coba bayangkan seandainya kita tidak dapat informasi dari Pak Profesor Tejasen ini, mungkin ayat ini berlalu begitu saja. Ya. Mungkin ayat ini kita anggap, tentu alhamdulillah para ulama juga sepakat bahwasanya ayat ini apa yang difahami di zaman Nabi kita Muhammad SAW oleh para sahabat itu adalah pemahaman yang cukup, bahwasanya ayat ini ya pemahaman utamanya adalah membuat orang takut dari neraka. Ini di antara pemahaman utama dan itu di antara pelajaran utama. Tetapi kembali perlu mengatakan ayat Al-Quran itu seandainya diambil beribu istifadah, manfaat itu belum habis-habis. Ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Meskipun tentu di zaman Nabi kita Muhammad SAW, manfaat utama itu telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang dengannya seseorang akan selamat dunia dan akhirat. Ya. Tapi informasi tambahan lainnya itu yang tentu juga sangat penting dan bisa tadi kembali ke misi pertama kita, membantu kita untuk memakmurkan dunia ini, ilmu seperti ini, ya, membantu kita untuk menjadi khalifatullah yang memakmurkan dunia ini. Kembali, ya Masya Allah, info ini ada dan mungkin kita bisa lalai ya dengan info ini, tetapi demikianlah atas hikmahnya Allah ingin menunjukkan kebenaran ini. Ya, Allah ingin menunjukkan kebenaran ini meskipun dengan perantara ilmuwan yang awalnya adalah non-muslim, dan itu malah menjadi hidayah bagi dia, petunjuk bagi dia untuk masuk kepada agama Islam. Hal lain yang juga menarik yang kita pilihkan beberapa isyarat adalah apa yang Allah sebutkan di surah An-Naml. Ya, dalam surah An-Naml disebutkan watarol jibala tahsabuha jamidah. Engkau melihat gunung, ya, tahsabuha jamidah. Kamu mengira gunung itu diam. Ya. Dan Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran 1400-an tahun lalu, wahiyya tamurru marras sahab. Padahal gunung itu berjalan ya sebagaimana berjalannya awan. Ya. Dan ini kembali informasi yang bagi seorang muslim yang paling minimal kembali adalah tentu ketika mendapat ayat ini, meskipun dia bukan ahli teologi seperti yang akan disampaikan ini, bagi dia adalah meyakininya, ya, meyakini kebenaran ayat tersebut, ya, mengagungkan Allah SWT sebagai pencipta semua tersebut. Tapi Masya Allah, bukti ilmiah setelahnya, ya, beberapa lama setelahnya, yang seorang geologis dari Jerman, Pak Alfred Wegener, ya, itu mempelajari tentang, Masya Allah, beliau mempelajari tentang hewan-hewan yang ada di berbagai daerah. Ya. Beliau juga di akhirnya beliau mempelajari tentang batu-batuan yang ada di patahan-patahan benua ini. Ya. Dan akhirnya beliau menyimpulkan semua ini asalnya gabung. Ya. Lalu berpecah, ya, berpencah. Ya. Yang teorinya kemudian baru disepakati oleh para ilmuwan 50 tahun setelah meninggalnya Pak Alfred Wegener itu sendiri. Jadi ketika beliau sampaikan pun tidak semua orang langsung percaya. Ya, bayangkan itu disampaikan di zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada beberapa contoh yang kita ambil dari sebuah website bagaimana lempeng benua itu berubah, ya, bergerak, ya, sebenarnya disebutkan ya tamurru marras sahab, artinya bersiklus sampai akhirnya yang kita kenal seperti ini. Dari website National Geography, ya, kita dapatkan seperti itu. Jadi Masya Allah, keagungan itu secara ilmiah pun banyak yang terbukti dan banyak yang menunggu untuk dibuktikan. Ini kita hanya ambil 3 saja sebagai contoh, ya, dan yang terakhir ini pergerakan gunung tentu masih terjadi sampai sekarang, ya. Artinya pergerakan itu masih terjadi. Data-data satelit sebenarnya detail tentang ini menunjukkan semuanya sedang bergerak, ya. Semuanya sedang bergerak. Jadi kalau mungkin
di antara kita ada yang hidup sampai ratusan tahun lagi, ya, maka dia akan melihat peta dunia yang berbeda dengan yang sekarang kita lihat. Ya, tentu umur manusia jarang ada yang sampai seperti itu, ya, dan mungkin sejak kita manusia pun melakukan pencatatan secara detail, ya, artinya belum mengalami perubahan-perubahan. Jadi ini diperoleh tentu dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Kemungkinan seperti ini semua. Oke, 3 hal tadi ya, tentang embriologi, tentang kulit kita, dan juga pergerakan gunung dan banyak hal lain ya, tentang astronomi dan lain sebagainya. Tapi di waktu singkat ini kita pilihkan 3 itu saja, dan kita masuk di pertanyaan yang menjadi PR kita, diskusi kita selanjutnya adalah, bisakah Al-Quran menjadi inspirasi kita? Ini mungkin tema yang penting dalam obrolan kita, sehingga kita tidak hanya mengatakan Al-Quran hebat, tetapi Masya Allah kalau kita lihat 3 skenario tadi saja, ternyata ilmuwan yang mengungkap itu kebanyakan non-muslim. Ilmuwan yang mengungkap itu kebanyakan non-muslim. Sehingga ini pertanyaan yang mungkin menarik, ya, bisakah Al-Quran menjadi inspirasi kita dan membuat kita unggul? Dan kalau kita lihat kenyataannya sekarang, ketika orang-orang Barat menuliskan scientist and inventor misalnya dalam buku mereka, ya, orang-orang yang who made technology, yang membuat teknologi dari awal sampai zaman kita sekarang, sini ada kalau Bapak Ibu lihat tahunnya, di sini ada tahun yang sejak Archimedes sampai Johannes Gutenberg, orang yang melakukan banyak penemuan. Ini ada masa-masa yang hilang, jadi masa yang loncat. Masa ini yang mereka sebut masa kegelapan, ya. Masa kegelapan, padahal itu adalah era Islam sebenarnya. Tapi demikianlah mereka yang menulis sejarah, ya. Dan seperti kita bilang dari awal, ya, skenario itu tentu akan tetap ada. Misalnya orang bilang hanya ingin merendahkan orang nilai-nilai Islam itu sendiri, ya. Tetapi kita jawabnya tentu kita jawab dengan karya, kita jawab dengan action, ya. Jadi tanggalan ini yang kalau kita lihat ini aneh, ya. Kalau boleh dibilang ini tahun -200, ya, tahu-tahu tahun ke 1400. Dan begini mereka menggambarkan, jadi ada kebudayaan Yunani, kebudayaan Roma, lalu mereka sebut Dark Ages, ya, masa kegelapan. Baru Renaissance, baru revolusi industri, dan modern day, peradaban zaman ini. Di tengah ini yang mereka gambarkan tidak ada sesuatu. Nah, kembali, bagaimana sikap kita dan apakah Al-Quran bisa menjadi sumber kekuatan kita? Ini yang saya coba sampaikan beberapa. Jadi bagaimana Al-Quran menjadi inspirasi kita? Ya, kita pilihkan di sini bagaimana Al-Quran menginspirasi kita untuk menjadi umat yang unggul, bukan umat yang hilang dari peradaban seperti ini, bukan umat yang hilang dari peta, tetapi menjadi umat yang unggul. Ya, ini hilang dari petanya sebenarnya karena mereka yang menggambar peta, ya. Tapi nanti poinnya adalah bagaimana kita menjadi umat yang unggul. Apakah ada inspirasi dari Al-Quran? Ya, maka kita datangkan misalnya, ya, ayat di surah Al-Hajj ayat 77. Jadi ini masuk kepada ayat yang bagaimana ayat Al-Quran itu bisa menginspirasi kita menjadi orang yang atau menjadi umat yang lebih baik, ya, umat yang unggul, umat yang bisa memperoleh al-falah. Ya. Dan ayat-ayat ini kita pilihkan karena di ujungnya, Masya Allah, teman-teman lihat di ujungnya ada kata kunci yang menarik, la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Agar kalian menang, Masya Allah, ya. Bayangkan ada seseorang bilang, Pak, Ibu, ya, agar kamu menang maka kerjakan ini. Ya. Bayangkan, agar kamu menang kerjakan. Saya tidak tahu, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang, atau Bapak atau teman yang laki-laki misalnya, ada yang pengen jadi tukang pemain bola yang hebat misalnya. Lalu ada orang yang sangat cerdas dengan main bolanya, punya pengalaman hebat dengan main bolanya, bilang, Dek, kalau mau jadi jagoan main bola kerjakan ini. Tentu kita akan, orang yang ingin itu sangat memperhatikan nasihat tersebut. Nah, ini yang bilang la'allakum tuflihun, agar kalian menang, adalah Allah Jalla wa'ala, Allah yang maha tinggi, ya. Maka tentu harusnya kita perhatikan. Nah, di antara resep kemenangan yang disebutkan dalam Al-Quran, kita istilahkan di sini visi Qur'ani adalah memperbaiki visi, memperbaiki tujuan. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair.
Wahai orang yang beriman, berimanlah. Wahai orang beriman, irka'u, rukuklah, sujudlah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabbmu, waf'alul khaira, dan kerjakanlah kebaikan agar kalian menang atau agar kalian unggul. Sini tafsir pertama, saya lupa nulis, ini dari tafsir Ar-Razi yang meninggal tahun 606 Hijriah, ya. Boleh sebutkan bahwa salat an-salah nau'un minan anwa, yang kita baca terjemahnya, bahwa salat adalah bagian dari ibadah, dan ibadah adalah bagian dari fi'lul khair, mengerjakan kebaikan, dan beliau mengisyaratkan kepada kita, fi'lul khair, mengerjakan kebaikan itu terbagi dua. Khidmatul ma'bud, mengagungkan, berkhidmah kepada Allah SWT, menyembah Allah SWT, dan al-ihsan ala khalqillah, berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi visi setiap muslim, beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk Allah SWT. Ya. Kalau kita ambil dari As-Sa'di kembali, diringkas beliau sebutkan fala tariqa lil falahi siwa dua ini. Tidak ada jalan menuju kemenangan kecuali ikhlas fi ibadati khaliq. Ikhlas dalam ibadah kepada Khalik Allah SWT. Maka seorang muslim harusnya, kalau kita bayangkan muslim ya, dan dia terinspirasi dengan surah Al-Hajj ini ayat 77 ya, maka dia pertama karakternya adalah orang yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, dan yang penting adalah wasa'yu fi naf'i abidi. Dan dia orang Sepertinya ada kendala ya, teman-teman. Sabar dulu dengan Zoom narasumber kita. Kita tunggu. Oke. Sambil kita hubungi beliau ya. Baik, teman-teman, Ustadz kita sebentar lagi mungkin akan bergabung lagi ya. Jadi tetap tenang, Masya Allah. Apa yang baru saja kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita malam ini, subhanallah, luar biasa sekali. Ngecas iman kita ya, dan keyakinan kita tentang Al-Quran, dan juga mendorong kita untuk semakin peduli dan memberikan perhatian yang besar tentang Al-Quran. Terasa sekali sedikit, masih sangat sedikit yang kita berikan terhadap Al-Quran. Padahal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau hati kita intaharat qalbuna, ya, andai saja hati kita ini memang benar-benar bersih, ya, maka tidak akan pernah puas dengan Al-Quran. Orang yang hatinya bersih tidak akan pernah puas dengan Al-Quran. Rasa-rasanya masih sangat sedikit perhatian kita terhadap Al-Quran. Apa yang dipaparkan Ustadz tadi luar biasa, memberikan kita keyakinan yang semakin kokoh, yang semakin kuat tentang pegangan hidup kita, tentang petunjuk hidup kita yang akan membawa keselamatan buat kita di dunia dan di akhirat. Ya. Al-Quran tentu ketika kita berada dalam satu goncangan kehidupan, maka kita membutuhkan pegangan yang kokoh. Sebutlah ketika kita berada di arus deras banjir misalnya, sungai, dan kita hanyut di sana. Ketika kita ingin menyelamatkan diri kita, maka kita membutuhkan pegangan-pegangan yang kuat. Kita tidak cukup untuk berpegang pada benda yang besar, tapi ikut hanyut bersama kita.
ketika kita berada di aliran sungai dan terbawa hanyut di sungai tersebut, untuk menyelamatkan diri kita, kita tidak berpegang kepada benda yang turut hanyut bersama kita. Misalnya ada batang pohon yang turut hanyut bersama kita. Memegang dan memeluknya untuk menyelamatkan diri kita, itu adalah kesia-siaan. Kenapa? Dia turut hanyut bersama kita. Yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan akar-akar yang kokoh. Untuk kita berpegang di akar tersebut, menahan diri kita agar tidak hanyut dalam derasnya sungai tersebut. Kita membutuhkan itu. Bahkan tumbuhan yang mungkin atau rerumputan yang mungkin lebih lemah daripada pohon yang kuat, akar pohon yang kokoh, itu masih lebih baik daripada batang pohon yang besar tapi ikut hanyut bersama kita. Itu masih lebih baik akar yang kita pegang tapi berada di tepian yang menancap dan mungkin menahan tubuh kita meskipun tidak kuat, itu masih lebih baik daripada kita berpegang pada batang pohon yang mengalir bersama kita, hanyut bersama kita. Dan bagaimana lagi kalau yang menjadi pegangan kita itu adalah akar yang kokoh, yang tidak mungkin hanyut bersama kita, bahkan dia adalah akar yang sangat menjulang dan sangat kokoh dan menyelamatkan banyak orang, dan betapa besar pun orang yang berada di sana dia tetap akan selamat. Tentu kita akan berpegang dengan dia, dengan akar yang kokoh tersebut. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum. Alhamdulillah, narasumber kita telah hadir. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Afan Ustaz. Ustaz, Masya Allah. Silahkan dilanjut Ustaz. Ya, qadarullah. Ternyata wifi di rumah mati, jadi harus pindah ke tethering. Khair. Ana ulang ya. Semoga kuat. Iya, alhamdulillah. Kalau tidak salah tadi, semoga memang di sini ya, Ustaz, atau Ana tidak sadar nggak nyambung tapi bicara terus. Poinnya di sini kita coba. Udah lewat ya, Ustaz. Udah lihat ya, khair. Bagaimana seorang muslim terinspirasi dengan surah Al-Hajj ayat 77 dan dia menjadi muslim yang ikhlas lillah, ibadah, dan juga as-sa'yu, berusaha memberi manfaat. Lalu bagaimana, Masya Allah, inspirasi juga dari ayat Al-Quran, ya. Kembali di sini kita ambilkan ayat-ayat yang ujungnya ya, karena tadi pertanyaan inspirasi untuk menjadi unggul, menjadi menang, ya. Sebenarnya ada sekitar 12 ayat tapi kita hanya pilih 3 kalau tidak salah saat ini, ya. Allah SWT sebutkan dalam surah Al-A'raf, ya, di ujung surah Al-A'raf ayat 69, fadhkuru ala Allahi la'allakum. Fadhkuru ala Allah, ingatlah nikmat-nikmat Allah SWT kepadamu, ya, la'allakum tuflihun. Jadi tadi seseorang muslim dia punya visi ingin beribadah kepada Allah SWT dan ingin memberi manfaat kepada makhluk, ya, maka pertanyaan selanjutnya adalah min aina abda, ya, dari mana saya akan mulai? Maka fadhkuru ala Allah, lihatlah nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, ya. Karena teman-teman ngobrol sekalian, banyak orang yang punya cita-cita, banyak orang yang punya keinginan besar, tetapi dia selalu merasa tidak punya bekal, tidak punya modal. Saya bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa. Ya, artinya padahal ya kalau dia mau melihat, ya sebagaimana Allah sebutkan di sini, fadhkuru ala Allah. Lihat apa yang nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ya, jadi ini diantara resepnya. Lihat nikmat-nikmat. Jangan lihat yang nggak ada. Lihat yang ada. Lihat yang Allah berikan kepadamu. Yang mungkin tidak kita sadari. Ya. Dan itu diantara resep Allah sebutkan la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Ya, maka seorang muslim yang inspired by Quran, ya,
terinspirasi dengan keagungan ayat Al-Quran, diantaranya ayat-ayat yang di sini disebutkan ayat-ayat kemenangan, istilahnya, ya, ayat-ayat yang bisa membawa seorang muslim kepada kemenangan, diantaranya mengingat nikmat Allah SWT. Dia mulai, bahkan dia berkembang dengan syukur. Ya. Karena juga dari ayat Al-Quran kita dapati Allah SWT berjanji, ya, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri, kalian bersyukur apa yang Allah berikan kepada kalian, la azidannakum, maka Allah akan menambahkannya. Mungkin, wah saya tidak bisa bahasa Inggris, padahal punya keinginan yang terkait dengan bahasa Inggris. Maka ya syukuri apa yang bisa, misalnya ternyata tetangga saya punya buku-buku bahasa Inggris, bahkan sekarang di internet ada yang itu diantara juga kenikmatan dari Allah SWT, bisa kita pelajari. Ternyata banyak hal sebenarnya bisa kita mulai kalau kita lihat dengan kacamata positif, ya, dengan kacamata syukur. Ini diantara inspirasinya, ya. Dan tentu yang ketiga, Al-Quran juga, kalau kita inspired by Al-Quran, maka poin ketiga adalah kita harus bayar dengan kesungguhan. Ini di surah Al-Maidah juga kembali ujungnya la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Ya, Allah sebutkan pesannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Wajahidu, dan bermujahadahlah, bersungguh-sungguhlah, berjuanglah fi sabilih, di jalan Allah SWT. Ya tentu ini kita sudah bicara orang tadi visinya sudah di jalan Allah SWT, dia memulai dengan apa yang bisa dia mulai, tapi banyak juga di antara kaum muslimin yang sudah memulai tapi berhenti di jalan. Tadi banyak yang tidak memulai karena dia tidak bersyukur bahwa sebenarnya ada yang bisa dia kerjakan. Tapi tidak semua orang yang memulai, dia membereskan apa yang mau dia kerjakan. Ya, maka ayat ini mengingatkan kita wajahidu fi sabilillah. Ya, bersungguh-sungguhlah, berjuanglah. Jadi ketika di antara poin jahid juga adalah ketika dia bisa menghadapi masalah itu dengan optimis, ya. Artinya dia coba lagi, dia ulang lagi, ya. Ya, ini di antara pesannya, dan kembali pesan Rabbani yang luar biasa, la'allakum tuflihun, agar kalian bisa menang. Ya. Jadi ini 3 yang kita pilihkan, la'allakum tuflihun, yaitu punya target yang Qur'ani tadi, beribadah kepada Allah dan memberi manfaat kepada makhluk, ya. Mulai dengan apa yang bisa, dengan mensyukuri apa yang dia miliki, ya. Dia mulai dengan syukur, dia berkembang dengan syukur, dan dia paham, ya, dia harus bayar dengan kesungguhannya, karena semuanya tidak mudah. Gampang, ya. Menghafal Al-Quran juga bukan hal yang gampang, ya. Mungkin sering kita lupa, tapi disitulah jahid, di antara bentuk kesungguhnya adalah mengulang lagi apa yang sempat terlupa, ya. Mengulang lagi, ya, mungkin lupa lagi, ya diulang lagi, atau juga ingin diusahakan atau ditargetkan oleh teman-teman. Ya. Dengan itu, maka pendahulu kita sudah memberi contoh, ya. Sebenarnya petanya tadi itu begini, ya. Sebenarnya peradaban itu tidak Rusia lalu Roma, ya, tetapi ada kontribusi orang Muslim, ya, yang kita lihat di sini. Ini sekilas saja bagaimana orang-orang Muslim yang inspired by Quran, ingin memberi manfaat, ya, misalnya ahli kimia Ar-Razi, ya, dan juga Al-Kindi, ya, Jabir Ibnu Hayyan, yang berkontribusi, bahkan kontribusi yang luar biasa. Di sini saya kutip sini, tanpa proses distilasi yang mereka pelajari zaman itu, maka manusia saat ini mungkin tidak kenal yang namanya bensin, ya, minyak tanah, aspal, ataupun plastik. Jadi metode-metode kimia yang dikembangkan oleh ilmuwan Islam, dan kembali poinnya di sini, mereka orang-orang yang inspired by Quran, terinspirasi oleh Quran untuk tadi, ya, di satu sisi memang ibadah kepada Allah, tapi sisi lain dia juga ingin memberikan kemanfaatan kepada makhluk. Tidak kenal juga, ya, algoritma, bahkan menjadi namanya, ya, aljabar dan algoritma, juga ulama Muslim. Al-Jazari, ya, dengan dengan mesin-mesin yang beliau ciptakan, ini juga hal yang juga luar biasa, ya. Kita mungkin tidak menemukan persis dalam ayat Al-Quran bikinlah mesin, tetapi ada inspirasi umum tadi, bagaimana memberikan kemudahan, memberikan kemanfaatan kepada makhluk Allah SWT. Ini menjadi spirit orang-orang yang inspired by Quran, terinspirasi dengan Quran.
juga masalah paper ya, kertas. Ini menarik bahwasanya kertas poinnya adalah kalau Muslim bisa menemukan yang pertama, alhamdulillah. Tetapi tidak harus kita yang menemukan pertama. Boleh jadi di sini paper ya, kertas yang menemukan pertama orang Cina, tetapi sejarah mencatat orang Muslimlah yang menggunakan itu secara masif dan akhirnya peradaban manusia bisa memanfaatkan Al-Quran dengan ya menikmati, bukan Quran ya, menikmati teknologi kertas tersebut. Ya. Lalu juga di sini Abu Qasim ya Az-Zahrawi dengan alat-alat kesehatannya, sebuah kontribusi yang luar biasa. Juga universitas yang pertama juga ditemukan atau dibangun oleh umat Islam, bahkan wanita ya. Sini buat teman-teman ngobrol yang wanita ya, ibu atau mbak, ya. Ternyata muslimah pun berkontribusi yang luar biasa ya di zaman-zaman yang mereka sebut zaman kegelapan, padahal di situ zaman-zaman emas ya, golden age dari umat Islam. Jadi mereka yang inspired by Quran telah membuktikan hal itu ya. Dan yang menjadi tanda tanya adalah next kita yang ada di modern day civilization sekarang, peradaban sekarang, dan kita pahami ya bahwasanya secara umum kita mungkin perlu mengakui bahwasanya umat Islam mungkin tidak sedang di depan, di depan. Maka kembali ke pertanyaan kita, bisakah Al-Quran menjadi inspirasi kita? Inspirasi untuk menjadi betul-betul yang umat yang memang rahmatan lil alamin, umat yang memberi kebaikan kepada umat lainnya. Ke depan tentunya slide kita ke depan bagaimana, maka adalah tugas kita menjadi bagian dari mukjizat Al-Quran. Tadi kita sering sebut mukjizat, padahal di antara mukjizat Al-Quran, ya, di antara bentuk mukjizat Al-Quran adalah orang yang terinspirasi oleh Al-Quran. Ya, mereka lah yang menjadi mukjizat Al-Quran, betul-betul menunjukkan kehebatan Al-Quran karena dia yang mempersonifikasi istilahnya. Al-Quran itu kemudian memang hanya tulisan, ya, tetapi ketika menjadi person, ketika menjadi orang, ya, maka disitulah tampak ya, bagaimana mukjizat Al-Quran tersebut. Dan begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah personifikasi dari Al-Quran. Dan peran kita kembali menduplikasi, meskipun tentu tidak bisa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mencontoh beliau, mencoba sedekat mungkin dengan beliau dan orang-orang yang telah berjuang untuk terinspirasi untuk mempersonifikasi Al-Quran ya, sehingga bisa melahirkan kerja dan karya yang baik oleh Al-Quran. Mungkin demikian bekal pertama kita yang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Menjastahkan Pak Moderator ya, Ustadz Syahrul, teman-teman ngobrol silakan, ada yang tentu sangat banyak yang perlu ditambahkan di sini atau didiskusikan. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ana begitu Ustaz sebagai bekal diskusi kita. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Masya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan, dan di samping pengetahuan yang kita dapatkan, dan mungkin juga ada pengetahuan yang sifatnya masih baru ya. Saya sendiri juga mendapatkan hal-hal baru dari pemaparan pemateri kita malam ini. Dan juga bagi teman-teman yang lain juga mungkin mendapatkan di samping ilmu yang baru, tapi saya rasa teman-teman juga merasakan hal yang sama dengan saya, mendapatkan dorongan yang sangat kuat ya untuk lebih mencintai Al-Quran, lebih punya perhatian terhadap Al-Quran, dan memberikan pengorbanan ya terhadap untuk Al-Quran. Dan sesungguhnya pengorbanan yang kita keluarkan untuk Al-Quran itu seperti investasi untuk diri kita sendiri agar kita menjadi lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz sebelumnya atas pemaparan ini. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, teman ngobrol semuanya, waktu, tempat, room, Zoom,
kami berikan untuk antum. Silahkan raise hand sebelum kita persilahkan, sebelum membuka mic-nya. Antum juga bisa bertanya lewat room chat ya. Kalau mau bertanyanya lewat room chat juga boleh. Dan kalau mau langsung ya, silahkan juga boleh langsung, dan kita ada passwordnya nih ya. Kalau mau langsung kita kasih password dulu. Passwordnya itu teman ngobrol. Passwordnya ngobrol dong ya. Oke. Jadi antum bisa bergabung dengan kita dan dengan suasana yang lebih dekat, lebih kekeluargaan, santai ya, rileks teman-teman semuanya. Sambil menunggu Ustadz, tadi Masya Allah, ini ada masuk dari Bunda Atollah. Masya Allah, Barakallahu Fik Ustadz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz, kata beliau. Kemudian ada putus-putus suaranya. Ya, mohon maaf ya kalau ada. Ya, maaf. Baik, kita interaktif ya, bisa ngobrol. Tadi di kesempatan saat terputus tadi Ustadz, saya sempat menyampaikan bahwa subhanallah ya, saya memberikan sedikit ini Ustadz, sedikit oke, kita kesini dulu, maaf nih Ustadz. Ada yang bertanya, saat di bangku sekolah, saya belum pernah dapat ilmu tentang peradaban yang diisi oleh umat Muslim. Ya, kata beliau, waktu di bangku sekolah, beliau belum pernah mendapatkan penjelasan tentang peradaban yang diisi oleh umat Muslim. Jadi, apakah ada kesengajaan untuk disembunyikan tentang sejarah tersebut, Ustaz? Monggo, silahkan Ustaz. Iya, jazakumullah khairan Muslimah Wadah Bantul yang sepertinya begitu. Jadi makanya tadi kita sebutkan dalam buku yang mereka tulis, ternyata ketika peradaban itu dipegang umat Islam, itu hilang dari buku. Jadi tadi tahun 200 sebelum Masehi, tahu-tahu 1400. Artinya masa-masa ketika Islam itu hilang. Mereka anggap itu Dark Ages, masa kegelapan. Setengahnya jujur sebenarnya. Mereka jujur bahwa itu kegelapan di mereka. Itu kegelapan di mereka. Itu masa kegelapan di Eropa, iya. Tetapi mereka seperti menutup mata bahwa di benua lain, mulai dari negeri-negeri Islam, itu lahir hal-hal yang luar biasa, bahkan akhirnya menyebar juga ke Eropa. Ya. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah sengaja? Maka kita katakan sekarang kemungkinan besar memang ada kesengajaan itu. Tapi tentu bagaimana kita mensikapinya. Nah ini semoga tadi yang istilah Ustadz Syahrul tadi dorongannya buktikan dengan karya. Ya. Tadi Ustadz yang 1001 cerita 1001 itu yang tadi kita sajikan sebagiannya, karya beliau adalah dengan menampilkan karya-karya orang yang di zaman pertengahan tadi ya, ditampilkan tadi karya-karya yang luar biasanya. Dan sebenarnya Masya Allah ya, tadi bahkan kita tidak bisa mengenal bensin. Kita nggak bisa dapat bensin, karena bensin itu kan diproses secara kimia. Dan ilmuwan Islam yang berjasa untuk akhirnya sampai kepada proses distilasi dan lain sebagainya. Ya. Tetapi dihilangkan oleh sejarah, sehingga kesannya Islam itu tidak maju. Ya. Maka tugas kita sekarang, ya tadi, terinspirasi, dan mari kita, kalau memungkinkan, kita kampanyekan mereka, tapi juga hati-hati, jangan sampai kita malah bernostalgia terus. Bernostalgia dengan ilmuwan-ilmuwan unggul zaman itu, kita lupa next-nya tadi. Ya. Next-nya justru giliran kita menjadi mukjizat tadi itu. Ya. Giliran kita yang tampil sebagai orang-orang yang berkontribusi, apapun itu. Ya. Mungkin tidak harus menjadi teknisi. Kebetulan bidang saya sains dan teknologi, tapi tidak harusnya. Ada yang dokter, ada yang ilmuwan, ada yang penulis, ada yang dengan karya-karya lain sebagainya, macam-macam sekali. Ya. Maaf tadi yang kita kutip mungkin hanya yang sains dan teknologi, tapi banyak sekali yang bisa kita buka. Ya, mungkin itu Ustaz Syahrul. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Iya Ustaz. Jadi
masa itu disebut masa kegelapan. Sebenarnya kegelapan dalam sejarah mereka ya, Ustaz, ya. Ya. Kegelapan dalam peradaban mereka, tapi di tempat yang lain justru di sana ada kecemerlangan Islam saat itu, Ustaz, ya. Tapi mereka sedang gelap. Oke. Oh gitu, oke. Ada pertanyaan dari Zuher El Sirazi. Bertanya Ustadz, bagaimana cara terbaik untuk mensosialisasikan kembali tokoh-tokoh penemu Islam yang dibajak, ya tanda kutip, penemuannya oleh orang-orang Barat seperti Ibnu Hisham dan lain-lain. Fadhal, Ustadz. Ya, ya mungkin seperti yang dilakukan oleh Ustadz Syahrul ini. Artinya sekarang di zaman media yang begitu terbuka, teman-teman bisa membantu berkontribusi mengenalkan tokoh-tokoh tersebut, mengenalkan karya mereka dan lain sebagainya. Sepertinya sekarang di antara cara yang efektif ya. Bagi teman-teman yang memang membuka sekolah misalnya atau punya akses kepada orang yang punya sekolah, jadikan itu bagian dari kurikulum sejarah ya, tokoh misalnya. Sehingga kita tentu bukan berarti kita anti kepada tokoh non muslim ya. Misalnya kita jadi anti kepada Newton misalnya. Ya, enggak usah anti, kita ambil pelajarannya, apa pelajaran dari dia, tetapi kita lengkapi bahwasanya di antara sejarah itu tidak hanya Galileo Galilei, lalu Newton, lalu lain sebagainya, ya. Kita tidak anti, malah kita menyerap ilmu mereka. Ya, menyerap ilmu mereka, tapi kita juga mengenalkan ilmuwan-ilmuwan muslim ya. Muslim kita kenalkan. Ini yang mungkin boleh bilang efektif dan kalau boleh saya tambahkan di antara cara yang termudah. Cara yang termudah. Kalau saya boleh tambahkan cara yang agak bisa jangka panjang tetapi dampaknya luar biasa mungkin yaitu kita coba mencetak tadi masuk dalam kurikulum SDIT kita, jadikan anak-anak terinspirasi dengan tadi siapa orang-orang yang menciptakan alat untuk kedokteran dan lain sebagainya. Yang jelas visi memberi manfaat itu jadikanlah visi anak-anak kita. Jadikanlah visi kita seorang muslim kalau bisa sebenarnya diajarkan sekarang ya para ahli pendidikan yang saya tahu mengatakan jangan tanya mereka cita-cita yang profesi, tetapi apa yang mau mereka beri manfaat. Kontribusi kamu mau apa sih nanti? Kamu mau memberi kontribusi apa? Apa manfaat yang ingin kamu berikan kepada masyarakat ini? Jadi bukan pekerjaannya, ya, tetapi apa manfaat yang akan kamu berikan? Ya. Saya ingin meniru Imam Nawawi misalnya. Ya, alhamdulillah, belajarlah seperti Imam Nawawi. Ya, artinya ada jalurnya. Saya ingin seperti Al-Jabar, menemukan prinsip-prinsip matematika dan sebagainya. Ya, kita bimbing mereka generasi-generasi Islam ini agar bisa menempuh jalan itu, insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Menarik sekali, Ustaz. Ajarkan kepada mereka, tanyakan kepada mereka ingin memberi manfaat apa ke depannya, Ustaz ya. Jadi jangan sifatnya menjadi profesi, mau jadi misalnya dokter, atau mau jadi pengacara, atau mau jadi apa gitu ya, Ustaz. Tapi manfaat apa yang akan dia berikan sebagai aplikasi dari penjelasan tadi tentang ikhlas dan berjuang memberi manfaat. Ya, Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mengapa sekarang sudah sangat langka ilmuwan inventor pionir dari kalangan Muslim, padahal zaman dahulu mayoritas inventor adalah Muslim? Ya. Ya, ya di sini kita harus mengakui, harus mengintrospeksi bahwa tadi betul-betul ya perlu kita perbaiki. Di antaranya tadi kita mulai dari yang tadi kita coba sampaikan. Kita mulai dari visi tadi bahwa seorang Muslim di antara hal yang membuat umat Islam kalau kita pelajari sejarah dari tulisan para ulama kita adalah dulu sempat ada masa-masa ya pasca kemenangan umat Islam ketika merebut Konstantinopel dan lain sebagainya, ya. Maka setelah itu umat Islam terjatuh dengan konsep konsep filsafat ya. Yang pada saat itu ternyata filsafat dan ilmu sains itu satu kotak.
Jadi ketika yang dibuang sebenarnya adalah hal yang sifatnya apa istilahnya khurafat ya. Jadi misalnya saya akan menang kepada Anda menjajah dengan cara yang mistis gitu. Jadi tidak dengan cara yang betul-betul angkat senjata lalu bikin senjata yang baik dan lain sebagainya, tapi cara mistis ya. Itu yang saya maksud tadi. Dan sayangnya di saat itu ternyata ilmu pengetahuan dan yang mistis itu satu gerobak ya, satu kotak. Jadi ketika dibuang oleh umat Islam, itu juga terbuang. Akhirnya umat Islam mulai meninggalkan sains yang dulu menjadi sebab keunggulan mereka. Ya sekarang bagaimana kita memperbaikinya? Kita perbaiki melalui pendidikan kita tadi secara visi ya, atau bisa juga optimis ya. Kita mulai dengan obrol-obrolan sederhana seperti ini sebenarnya. Karena obrolan itu bisa merubah apa ya mindset ya. Dan mindset itu bisa merubah cara kita bertindak ya. Dan seorang berubah itu bisa merubah banyak orang ya. Dan ini juga yang menjadi sebab saya pikir diskusinya Ustadz Syahrul ini luar biasa ya. Artinya jangan meremehkan diskusi ide. Ide itu bisa menjalar kemana-mana tanpa diduga. Ide itu bisa menjalar kemana-mana tanpa diduga. Jadi pertanyaan mengapa mungkin kita tidak cukup serius untuk menyiapkannya. Ya. Sehingga bagaimana mengobatinya? Ya kita serius. Ya. Kita mulai terinspire dengan, Masya Allah ya, kalau kita banyak waktu sama ayat-ayat dalam Al-Quran luar biasa. Ayat yang menghinakan orang yang mau sekedar menjadi buih misalnya. Ya. Di apa itu di surah Ar-Ra'd ya. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkutsu fil ard. Orang yang bermanfaat itu akan tetap ada di bumi manfaatnya. Sedangkan orang yang jadi buih saja fayadhabu jufa'a, dia akan hilang. Artinya seorang muslim tadi kembali yang dia cari adalah saya ngapain ya? Apa role saya? Istilah kerennya role ya. Apa peran saya? Ya. Dan cita-cita besar ini mungkin perlu ditanamkan kepada dan mungkin juga pada generasi-generasi setelah kita, putra-putri kita, apa manfaat kamu? Ya. Kamu mau ngapain sih? Tadi. Jadi pertanyaannya yang tadi kita maksud, jangan berhenti di profesi. Dokter oke, tapi poinnya dokter apa sih sebenarnya? Kamu itu mau ngapain kok mau jadi dokter? Kita inginnya saya ingin menyembuhkan banyak orang. Itu bagus tuh. Oke. Artinya alhamdulillah itu mulai lebih clear ya. Mungkin nanti dia tanya, apa sih penyakit yang paling banyak sekarang? Kanker misalnya. Oke. Ya sudah, habiskan untuk mencari obat kanker. Dan itu kontribusi dia yang mungkin suatu saat dia menjadi unggul karena muslim lahirlah orang yang menghasilkan solusi penyakit kanker. Mungkin ada anak lain yang bilang, wah saya mau bikin reaktor nuklir misalnya ya, yang aman, yang efektif dan lain sebagainya. Biarlah dia menempuh. Tentu tidak semuanya berhasil ya, tetapi kan kembali ya kepada anak-anak itu pun kita tetapkan tadi itu, syukuri apa yang ada ya, berjuang dengan apa yang ada. Jangan bilang wah saya sekolah cuman di mana tadi, maaf saya sebut daerah ya, misalnya karena apa tadi Muslimah Wahda Bantul misalnya, maaf saya jadikan wah saya cuma sekolah di Bantul gimana. Poin kita adalah fadhkuru ala Allah, syukuri nikmat Allah SWT. Ada internet ya, ada lain sebagainya, syukuri. Dan ini yang perlu juga kita ajarkan, karena banyak punya cita-cita berhenti karena dia tidak bersyukur. Poin kedua tadi, dia sudah jalan tapi dia tidak cukup kuat, tidak kurang bermujahid. Itu yang perlu ya, poinnya sebenarnya kurang lebih seperti itu ya, di tengah jalan tinggal di maintain agar bisa jalan dengan baik insya Allah. Mungkin itu menjawab mengapa sekarang, karena ya perlu kita akui kita tidak secara visi, secara kesungguhan kita untuk mengejar hal itu mungkin belum banyak ya. Semoga kita bisa berkontribusi, obrolan kita santai ini bisa berkontribusi insya Allah. Ustaz Syahrul, semoga jadi kebaikan bagi kita. Ustaz, masih lanjut Ustaz. Waktu kita tinggal 15 menit lagi insya Allah. 14 menit lagi, ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana jika ini dari
Nunung Bali. Bagaimana jika saat ini ada yang mengambil ilmu kesehatan? Contohnya untuk wanita yang melahirkan dengan cara tertentu dari menafsirkan ayat Al-Quran. Apakah itu boleh, Ustadz? Ini pertanyaan, Ustadz. Karena itu menjadi hal yang kontroversi. Ada yang mengatakan tidak boleh menafsirkan sendiri. Namun kalau dilihat itu terbukti. Mohon jawabannya. And Ini just ini mungkin seperti yang lagi tren melahirkan dengan cara Maryam gitu, Ustadz, ya, dan lain oh, sebagainya. ya. Ya memang di sini kembali lebih detail memang perlu secara umum ya. Tadi kita istilahkan perlu inspired by Quran, terinspirasi oleh Al-Quran, dan juga poin dari terinspirasi Al-Quran adalah terbimbing oleh ilmu syariat itu sendiri. Sehingga ketika kita bilang kita perlu melahirkan ilmuwan Muslim, di antara ilmuwan itu yang paling penting ya, yang jangan hilang di umat ini adalah ilmu syar'i. Karena mereka lah yang menjadi poros, mereka lah yang meyakinkan karena tidak terlalu belok ke sini. Yang kan adalah sosok pribadi Muslim yang punya cita-cita dipandu oleh ulama, ya, oleh ulama syar'i tentunya, ya, karena kita tidak ingin cita-cita ini keluar tadi misalnya apa manfaatmu, ya, lalu jawabannya saya ingin membuat orang bahagia, bagus, tapi perlu lebih bagaimana caranya. Saya ingin membuat orang misalnya ingin menjadi tukang joget yang menghibur orang misalnya, karena dia, nah tentu ini udah mulai salah ya, artinya, atau mungkin contohnya terlalu ekstrim ya, atau hal-hal yang keluar dari batasan syar'i. Jadi tadi ada yang mengatakan tidak boleh menafsirkan sendiri, maka ini secara umum memang perlu kita dipandu oleh ilmu. Dipandu oleh ilmu, satu sisi tadi misalnya mungkin sedikit contoh dari presentasi kita, ulama dengan karya tulisnya itu banyak sekali. Maka kepada mereka dan juga ulama yang sekarang hidup. Jadi dengan karya tulis para ulama sebelumnya dan juga ulama yang sekarang, ya mungkin karena bacaan kita terhadap tulisan mungkin salah sehingga perlu dipandu ulama yang ada saat ini. Jadi sepertinya garisnya tidak terlalu keras bahwa tidak boleh menafsirkan sendiri. Dalam artian boleh mencoba berkreasi, tetapi tetap konsultasikan kepada ahli syar'i, sehingga selalu dipandu ya. Sehingga karena begini ya, kita tidak bisa berharap ulama yang belajar ilmu syar'i itu melahirkan ide kreasi. Paham ya? Misalnya Ustadz Syahrul ini fokus belajar agama dan memang ulama kita, calon ulama kita. Tadi kalau beliau memuji saya itu ulama-ulamaan saja. Artinya kalau dibandingkan Ustadz Syahrul ya jauh lah. Artinya sehari-hari artinya memang belajar ilmu syar'i. Nah, kita bisa berharap ada ide-ide kreatif dari orang misalnya yang tukang tukang IT misalnya, programmer. Tentu dari orang yang memang berkutat di situ. Sehingga orang yang berkutat di situ perlu seimbang antara kreatif tapi juga dibimbing oleh ilmu syar'i. Ya. Dan ini yang perlu kembali poinnya, kreatif itu penting, ya, dan perlu dikembangkan, tetapi kesiapan dibimbing ilmu syar'i itu juga penting. Ketika satu hilang, kita akan mandek, ya. Dan ini mungkin juga masuk ke pertanyaan tadi, mengapa kita tidak bisa menemukan inventor? Mungkin karena kita terlalu hati-hati dari si kreatif tadi. Terlalu hati-hati yang sampai membuat kita jumut. Jumut artinya orang mau berkreasi takut. Padahal biarlah diskusi itu terbuka saja. Kalau dia punya ide, sampaikan. Tapi dengan kesiapan ide itu kalau memang tidak sesuai syar'i, oke, saya ganti, tidak apa-apa. Kan kembali poinnya yang saya bayangkan, tidak mungkin kita berharap ide kreasi dari ulama syar'i. Kan begitu Ustaz ya? Kecuali ulama syar'inya mungkin seperti Ustaz Syahrul, ini beda cerita. Karena mereka sehari-hari dengan hadis dan Al-Quran, mereka menjamin koridor syar'i ini terjamin. Orang yang belajar
apa tadi, mungkin kedokteran dan lain sebagainya. Mereka lah yang mungkin melahirkan ide. Maka biarlah ide itu terbuka, tetapi siap dikoreksi secara syar'i. Nah, ini kombinasi yang mungkin penting ya. Ketika salah satu menghentikan yang lain mungkin bahaya juga. Ketika yang satu terlalu kreatif lalu bilang, Anda jangan ikut ngomong, ini ilmu kesehatan. Nah, itu juga salah, nanti kita bablasnya. Jadi harus ada ta'alluq ya, hubungan yang kuat dan produktif antara dua, bukan dan yang lain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sangat mencerahkan, Ustaz. Terima kasih untuk penanya. Pertanyaannya membuat kita paham ya pentingnya hubungan yang kuat antara kreativitas para ilmuwan-ilmuwan Muslim kita, tapi ada kesiapan untuk dibimbing, ya bahkan sampai dikoreksi oleh ulama ya Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan boleh jadi mereka adalah para ulama. Ya, Masya Allah. Seperti Ustaz kita ini, Ustaz Topan. Masya Allah. Barakallahu fiikum, Ustaz. Masih ada pertanyaan lagi, Ustaz. Kata beliau, boleh ulang sedikit mengenai sujud dan kemenangan, Ustaz. Yang tadi keputus. Masya Allah. Yang ayat, ya, kembali kalau teman-teman coba kumpulkan ayat yang di ujungnya la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Ya, maka kita dapati resep-resep kemenangan yang luar biasa. Dan kalau saya coba urutkan, maka yang pertama dimulai dengan surah Al-Hajj 77. Ini urutan secara tema. Karena di Al-Hajj 77 itu meluruskan niat kita, visi kita. Ayatnya dari surah Al-Hajj sebutkan perintahnya ada empat perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, ruku wasjudu. Ruku dan sujud. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabb kalian. Maka para ulama ini mengatakan ini yang dimaksud sebenarnya wa'budu rabbakum saja. Jadi yang dua detail di belakang itu istilah Ustadz Syahrul, ya, istilah Ustadz kita itu istilah atful khasi bil ami, ya, menempelkan yang khusus ruku dan sujud kepada yang umum, yaitu ibadah. Tetapi poin utamanya adalah ibadah. Jadi tiga hal ini adalah ibadah yang ditafsirkan oleh Ar-Razi dan As-Sa'di rahimahumullah adalah ikhlas lil khaliq, ya. Ikhlas kepada khaliq. Lalu poin kedua adalah waf'alul khair, dan kerjakanlah kebaikan. Kerjakanlah kebaikan adalah sebenarnya bisa masuk yang pertama, tetapi tadi As-Sa'di mengatakan adalah tadi as-sa'yu adalah berusaha untuk memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah SWT. Jadi yang dia ingin adalah bagaimana memberi manfaat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan kemenangan, di ujung ayat Allah mengatakan la'allakum tuflihun. Jadi kalau kita begitu, insya Allah kita akan menjadi umat yang falah, ya, yang meraih falah, yang kita masya Allah ya tadi sehari ini kita dengar 5 kali dipanggil hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, 10 kali bahkan ya, karena diulang hayya. Nah, caranya apa tadi? Luruskan visi kita, ya, menyembah Allah jangan hilang, dan juga memberi manfaat kepada makhluk. Ini mirip juga dengan sholat dan zakat ya, Ustaz ya. Sholat dan zakat itu juga terrepresentasinya sama. Sholat itu lebih kepada hubungan dengan Allah SWT. Lalu umat Islam diwakili dengan perintah zakat. Ya, jangan hanya sholat, tetapi bagaimana dia berkontribusi kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kurang lebih begitu. Masya Allah. Ini masih ada satu dan kita belum ada yang raise hand. Baru pertama ada raise hand. Kita beri kesempatan. Waktu kita tinggal 5 menit. Atas nama Iswanto, silahkan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Topan, Ustaz Budi. Terima kasih atas ilmunya tadi, pencerahannya luar biasa Ustaz. Selama ini emang dari kami ini masih merasa gimana ya, ada pandangan di masyarakat bahwa kalau kita itu sekolah di pondok pesantren atau di sekolah Islam, maka akan tertutup kemungkinan kita menjadi ilmuwan dalam arti ilmuwan
bidang teknik atau kedokteran atau fisika. Bahkan ada universitas yang istilahnya seolah-olah menutup Ustaz ya, bahwa orang yang masuk ke kedokteran mereka atau di ilmu eksakta mereka itu nggak bisa kalau dari pondok misalnya. Nah ini gimana merubah ini Ustaz? Apakah kita harus merubah dari pondoknya atau dari mananya yang harus dirubah nih? Saya mindset begini Ustaz. Seolah-olah kalau udah sekolah di Islam itu seolah-olah susah itu untuk jadi terlibat di saya nih. Mungkin dari cukup itu sih. Terima kasih. Silakan Kak. Nah, jazakumullah khair, Ustaz Iswanto. Pertanyaan yang menarik dan ini menjadi PR. Saya bukan Ustaz. Kiai Iswanto ya. Masalah. Artinya ini PR bersama, Masya Allah. Ini untuk menjawab ini harusnya umat ini bermuktamar ini harusnya. Kurang lebih, dan kembali saya yakin teman-teman pertama kita semua punya ide-ide menjawab ini ya, serpihan-serpihan ide, dan serpihan dari saya mungkin kembali ke tadi. Mari kita sebarkan visi keunggulan, visi keunggulannya yang tadi, bagaimana ibadah itu penting, tapi juga kita harus semangat memberi manfaat kepada makhluk Allah SWT. Tanamkan ini kepada siapa, bahkan kepada kita ya. Sisi manfaat ini satu hal yang saya tadi kalau bisa kita bahas dari ayat surah apa itu, kuntum khaira ummah. Sebenarnya nyambung, dan mungkin ana tambahkan tentang kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Ana lupa pastinya, tapi di antara penjelasannya itu adalah yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Artinya, gambarannya begini. Dalam sebuah kelas, orang yang terbaik matematikanya itu bukan yang paling pintar matematika. Tapi orang yang ilmu matematikanya paling bermanfaat. Sehingga pertanyaan, dan ini gaya kita selalu begitu. Kita bertanya siapa yang paling baik di antara kita dari sisi harta. Pertanyaan, jawabannya bukan yang paling banyak hartanya, tetapi siapa yang hartanya paling bermanfaat. Sehingga kita adalah umat yang terbaik, artinya kita tuh yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Itu makna ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia. Jadi bukan unggul di antara manusia, tetapi unggul karena dia memberi kebaikan bagi manusia. Jadi lebih ya, kalau orang-orang memberi istilah kerennya itu bukan keunggulan komparatif, bukan keunggulan komparatif, tapi yang kita kejar adalah keunggulan kontributif. Jadi saya tidak mau hanya dibandingkan, misalnya saya lebih pintar ngitung dari Pak Iswanto. Itu enggak mau saya. Saya inginnya kemampuan saya ngitung itu lebih bermanfaat. Jadi bukan masalah tadi, bukan masalah banyak-banyakan duitnya, pinter-pinteran atau tinggi-tinggian gelarnya, tetapi manfaatnya itu. Nah ini visi ini mungkin perlu disebarkan, dan memang kita punya PR, bisa start dengan keluarga, dengan institusi pendidikan, ya. Teman-teman yang punya akses ke pesantren, mungkin ini PR bersama ya, bagaimana kita hentakan-hentakan di pesantren ya, artinya mau untuk memberi efek, mungkin bagus juga ada efek kaget ya, efek kaget. Tapi ini proyeknya besar ya, maksudnya besar. Misalnya di kalangan dunia ilmiah itu ada olimpiade. Semoga ada sekolah-sekolah Islam yang menyiapkan muridnya ya dari pesantren tampil tahu-tahu juara gitu. Itu kan sesuatu yang ada efek hentakan, tapi semoga bukan hentakan yang kosong di baliknya. Hentakan yang mewakili gerakan banyak orang di belakang. Ya. Dan ini tentu perlu banyak mujahadah di situ, perlu banyak kerjasama di situ, bagaimana kita bisa ta'awun, bagaimana kita siapnya. Dan insya Allah banyak ilmuwan muslim yang juga siap dipanggil ke pesantren, ya. Dan dia kembali tinggal kolaborasi tadi antara pesantren dan ilmuwan muslim, ya. Dan
ya itu yang memang mungkin sebenarnya tinggal actionnya ya, mungkin Pak Iswanto ya. Kalau memang ada yang akses kepada sekolah, mari kita bina baik-baik. Ya. Menghafal Al-Quran itu baik, tapi juga mengerti matematika itu juga penting. Artinya jangan dijadikan hitam putih. Oke, anak saya hanya mau menghafal, tapi dia tidak kita beri kesempatan juga untuk memahami beberapa hal yang anak seumurnya biasanya paham. Karena mungkin itu malah saling membantu satu sama lain. Allah a'lam. Memadukan ini memang PR nih Pak Iswanto. Ini pertanyaan yang susah dan tadi jawaban saya mungkin hanya serpihan, yang teman-teman pun punya serpihan itu. Tinggal semoga dari obrolan kita terinspirasi untuk action bersama insya Allah. Insya Allah. Masya Allah, barakallah Ustadz. Ini beberapa Amin. teman-teman lagi. Masya Allah, barakallah fiik Ustadz atas penjelasannya. Ada lagi jazakallahu khair Ustadz atas penjelasannya. Antum saja. Alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan pertanyaan atau sharing Pak Iswanto tadi sudah sampai kepada kita semua dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga buat kita semua, khususnya teman-teman yang hadir saat ini dan punya akses kepada pendidikan anak-anak kita, generasi-generasi kita. Mari menjadi bagian yang memberikan manfaat, dorongan yang kuat untuk anak-anak kita, memberikan manfaat yang luas, seluas-luasnya untuk lingkungannya, untuk negerinya, untuk manusia secara umum. Alhamdulillah, sebelum kita tutup, kami mengundang untuk teman-teman semuanya mengikuti teman ngobrol hari Rabu pekan depan. Insya Allah, hari Rabu pekan depan teman ngobrol hadir lagi bersama dengan teman-teman. Dan untuk pekan depan, izin Ustadz Topan kami umumkan, untuk pekan depan insya Allah kita ada di tema keluarga dengan judul tips jitu melelehkan kekasih jiwa. Silahkan teman-teman mengajak keluarganya, bagi yang bapak-bapak aja istrinya, yang ibu-ibu aja suaminya, untuk sama-sama mengikuti program kita di teman ngobrol pekan depan hari Rabu, tips jitu melelehkan kekasih jiwa. Dan untuk hari ini, seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya, bahwa ada giveaway yang akan kita berikan kepada peserta yang bisa merangkum ataupun menjawab, dan pertanyaannya atau tugasnya akan di-share di grup teman ngobrol, grup WhatsApp. Karena itu kami arahkan untuk bergabung dulu di grup tersebut. Silahkan yang belum bergabung, ini ada di room chat. Silahkan antunna bergabung dulu di grup tersebut, karena hanya ada di grup itu ya. Dan mudah-mudahan bisa menangkan hadiahnya insya Allah. Barakallahu fikum. Yang terakhir kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz kita di malam hari ini, sudah memberikan masukan yang banyak, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Dan memang ilmunya Ustadz juga terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manfaat yang diberikan makin luas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Amin. Jazakumullah khair. Jaga oleh Allah dirinya dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman. Sampai jumpa lagi pekan depan. Mohon maaf dari saya kalau ada kekurangan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.